semuanya, selamat datang. Hari ini kita berjumpa. Kita sudah kedatangan capture terbaru dari manga kesayangan kita, One Piece Capture 987. Di sini sang kreator, sang profesor Eiichiro Oda ingin memberitahu kita sesuatu lewat color spreadnya. Nah, tidak seperti biasa, sejak kemarin kita sudah disuguhkan tentang pencarian Chippon yang tidak ada henti-hentinya. Dan sekarang color spreadnya sudah masuk ke perang Wano, tepatnya tentang perang di Onigashima yang sedang terjadi dan sedang memasuki fase warming up. Baik, tanpa basa-basi, tanpa dedeng-aling-aling, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Sebelum kita mulai, mari kita perkenalkan diri dulu. Nama gua Suprimin, ngarap jadi super admin gitu. Jadi kita langsung saja ke pembahasan. Terus terang, ini adalah color spread yang paling epic bagi gua. Kenapa? Ini perdana, bos. Ini pertama kalinya Eiichiro Oda memberi color spread, memberi misteri lewat color spreadnya tentang perang Wano, tepatnya perang Onigashima yang sedang terjadi. Sejak kemarin kita disibukkan berpikir tentang pencarian Chippon. Nah, kali ini akhirnya ada color spread atau ada petunjuk tentang apa yang akan terjadi pada perang di Onigashima saat ini. Tentunya karena ini adalah color spread perdana pertama, tentunya ini color spread yang sangat penting. Kemungkinan besar Eiichiro Oda menumpahkan semua keinginan atau semua misterinya di sini. Nah, itulah yang akan kita bahas. Kita langsung saja. Yang pertama kita lihat dari posisi masing-masing kru SHP. Di sini Sanji dan Zoro ada di sisi yang berlawanan, tetapi Jinbei ada di tengahnya, ya, menengahi keduanya. Tetapi di samping Zoro ada ruang bernapas. Ini menandakan bahwa Zoro akan tetap menjadi orang terkuat nomor 2 di kru SHP. Nah, kita lihat Jinbei. Ternyata Jinbei posisinya berada di depan Sanji. Kemungkinan Jinbei ini lebih kuat sedikit dibandingkan dengan Sanji. Tapi di sini Eiichiro Oda berusaha menampilkan sebuah clue tersembunyi, sebuah misteri tersembunyi dengan memberikan gambar 3 bulldog di antara Luffy, Sanji, dan Zoro. Nah, ini seakan memberitahu kita bahwa walaupun ada Jinbei, ada perbedaan kekuatan yang masuk, tetapi Sanji, Luffy, dan Zoro akan tetap menjadi trio monster. Trio yang akan selalu memberi peran-peran penting dalam perang Wano kali ini. Nah, yang pertama, mari kita bahas Luffy. Kita lihat senjata yang dipegang oleh Luffy. Ini khas sekali. Ini adalah milik saudaranya, yaitu Sabo. Apakah Sabo akan datang? Mungkin saja, mengingat marinir dan CP0 sudah datang untuk mengawasi pertandingan. Tentu saja adalah kemungkinan yang besar bagi tentara revolusi untuk mengirim salah satu perwakilannya untuk ikut mengawasi jalannya pertandingan atau pertempuran, agar nantinya tidak diklaim lagi oleh angkatan laut seperti yang terjadi di kerajaan Alabasta. Ketika kerajaan Alabasta bebas, bukannya Luffy yang mendapat nama, malah diklaim oleh angkatan laut bahwa merekalah yang membebaskan Alabasta. Sekarang kita lanjut ke Zoro. Nah, lihat di sini ekspresi wajah dari Zoro begitu bersemangat, begitu juga anjing di sampingnya. Sepertinya dia akan mendapat lawan yang seimbang. Entah siapa. Nah, sampai sekarang belum ada yang muncul lawan seimbang untuk Zoro. Apakah pemimpin para samurai? Tentunya Zoro berhak mendapat lawan yang lebih pantas. Nah, kemungkinan juga mengingat pertempuran yang terus berlanjut, kemungkinan situasi akan terus berubah. Bukan tidak mungkin Zoro juga akan ikut ambil bagian melawan Kaido. Mengingat pedang Enma yang dimilikinya sekarang memang pas untuk menusuk tubuh Kaido yang keras. Kita perhatikan juga jumlah pedang yang dipegang oleh Zoro. Di sini jumlah pedangnya hanya 2. Apakah Enma tidak cukup? Atau apakah salah satu pedang dari Zoro akan patah? Nah, mungkin saja terjadi, dan mungkin saja Zoro akan mendapat pedang baru di akhir arc ini sebagai hadiah karena telah menunjukkan kekuatannya dan membantu negeri Wano. Mungkin saja Tenguyama Hitetsu akan memberi Nidai Kitetsu kepada Zoro sebagai bentuk penghargaan. Sekarang kita pindah ke Sanji. Nah, Sanji ini yang paling aneh tampangnya di sini, ya. Tampangnya paling serius, padahal teman-teman lainnya semuanya senang-senang, senyum-senyum. Dia juga seakan terisolasi sendiri. Lihat juga ekspresi dari anjing di sampingnya. Di sini Oda tidak memberi clue yang jelas tentang ekspresi Sanji, jadi dia memproyeksikan emosi Sanji pada anjingnya. Seakan memberi petunjuk bahwa Sanji ini sedang mencurigai sesuatu. Kemungkinan Sanji tidak sedang demam asmara dan dia sedang menjalankan misi khusus.
Dia sedang dalam penyamaran berpura-pura gila asmara agar lawan tidak curiga. Kita ingat juga terakhir dia bertengger berduaan dengan Kunoichi, paling seksi di negeri Wano. Ya, seorang pria paling tampan di kru topi jerami sedang bertengger dengan wanita paling seksi, gadis paling seksi di negeri Wano ini. Tentunya ada pembahasan yang sangat penting di sana. Nah, mengingat setelah itu Kunoichi paling seksi ini, Shinobu, menghilang entah kemana. Padahal Shinobu ini adalah orang yang sangat penting, yang tahu banyak tentang rahasia Oden, dan juga mungkin dia tahu rahasia-rahasia lainnya. Kemungkinan mereka berbagi informasi dan menjalankan misi khusus berdua, sehingga Sanji seperti orang gila dan Shinobu sendiri menghilang jejaknya entah kemana. Kita lihat juga bahwa Sanji ini sedang mencari pelacur. Nah, di sini mungkin bukan pelacur sebenarnya yang ingin dicari. Kemungkinan yang dicarinya itu adalah seorang wanita. Wanita yang ada hubungannya dengan Kaido, yang berperan besar terhadap pengambilan keputusan politik dari Kaido, entah dengan pembunuhan Orochi, pendirian Onigashima baru, dan beberapa kekejaman lain yang sudah terjadi selama 20 tahun ini. Tentunya ada orang yang memberi dia masukan, memberi Kaido masukan, ikut dalam pemikiran Kaido. Yang patut dicurigai di sini adalah Black Maria. Dia getol sekali nempel di bahu Kaido, tidak mau pisah, ibarat perangko dan surat. Dan sampai sekarang Black Maria ini belum kita ketahui apa posisinya dan apa fungsinya atau perannya dalam perang Onigashima ini. Sangat patut dicurigai. Di samping itu Sanji juga memegang pistol, tidak seperti biasanya. Ini juga patut dicurigai dan mendukung teori kita sebelumnya bahwa dia sedang mencari seseorang untuk dihabisi. Entah siapa, yang pastinya orang yang dicari ini sangat besar pengaruhnya terhadap perang Wano kali ini. Yang pasti kedua orang ini hilang di saat yang tidak tepat, di mana teman-temannya sedang bertaruh nyawa, bertarung habis-habisan di Onigashima, tetapi kedua orang ini hilang entah kemana. Dan kedua orang ini adalah orang yang sangat penting, baik di kru topi jerami maupun di aliansi Wano. Kita lanjut ke tokoh berikutnya, yaitu Nami dan Chopper. Kita lihat telunjuk Nami mengacung ke atas, menandakan kalau Nami ini mendapat ide yang sangat bagus yang sedang dibahas bersama Chopper. Kemungkinan ide itu terkait dengan Zeus. Mereka ingin mendapatkan kembali Zeus entah bagaimanapun caranya, mengingat kemampuan Zeus yang sangat penting untuk menghadapi Big Mom nantinya. Perhatikan juga posisi Jinbe tepat berada di depan kedua orang ini, di depan Chopper dan Nami. Kemungkinan Jinbe yang akan melindungi mereka berdua dari orang-orang kuat yang akan dihadapi. Yang selanjutnya Brook. Tampang Brook juga tidak kalah serius dengan Sanji. Dia juga memegang senjatanya. Kemungkinan Brook ini sedang dalam kondisi emosional yang tidak baik, mengingat kemarin ada salah satu kru dari bajak laut hewan buas yang mempermainkan musik untuk tujuan yang tidak baik. Kemungkinan Brook akan tampil menghadapi orang tersebut, yaitu Apo. Jika benar-benar terjadi pertarungan antara Brook dan Apo, di sini Brook sedikit diuntungkan. Kenapa? Karena kekuatan Apo tidak mempan kepada orang yang menutup telinganya. Sementara kita tahu Brook ini tidak punya gendang telinga. Apakah kemampuan Apo ini akan berpengaruh juga kepada Brook? Kita nantikan saja pertarungan mereka berdua. Tentunya ini akan menjadi pertarungan tentang kehormatan musik yang sangat penting. Tentunya ini akan menjadi pertarungan tentang kehormatan musik yang sangat penting. Selanjutnya kita lihat Franky dan Robin, dua sosok yang paling mencolok di Color Spread kali ini. Bagaimana tidak? Coba lihat tangannya Nico Robin, seakan-akan membelai pacarnya sendiri. Dia mengelus-ngelus pipinya Franky. Tentunya ini bukan kebetulan belaka. Eiichiro Oda menggambar secara random Nico Robin menyayangi Franky seperti itu. Ada misteri dan ada petunjuk di sana. Kemungkinan Franky dan Robin ini akan bertarung bersama, semacam pertarungan duo. Mereka akan mendapat lawan yang cukup kuat. Mungkin saja akan terjadi pertarungan 2 lawan 2. Pasti akan sangat seru, mengingat Robin ini memerlukan perlindungan dari seseorang yang kuat, agar kemampuan buah iblisnya bisa berperan dengan lebih baik. Combo antara Franky dan Robin ini sebenarnya sudah pernah terjadi di thriller Bug. Mereka sangat cocok untuk menjadi petarung duo. Kita nantikan saja. Nah, perhatikan tokoh terakhir, yaitu Usopp. Dia sangat termotivasi, padahal kita tahu bahwa Usopp ini bukanlah petarung 1 lawan 1.
kemungkinan Usopp akan mengakali pertandingan. Dia akan memilih lawan yang pas. Nah, di sini yang mungkin adalah para Numbers. Numbers memang bukan lawan yang mudah buat Usopp, mengingat Numbers ini sangat kuat. Dia adalah lawan terbang. Nah, lawan yang pas untuk lawan terbang semacam ini adalah penembak jitu seperti Usopp. Tetapi Usopp tidak bisa melawannya sendiri. Dia memerlukan bantuan seseorang. Ibarat kata pertarungan dalam Mobile Legends, seorang marksman memerlukan tank di depannya untuk melindungi marksman ini agar terus bisa menembak musuh dari jarak yang jauh. Sementara marksman akan tetap bertahan dan meratakan semua musuh. Perhatikan juga senjatanya. Ini bukanlah senjata Usopp yang biasanya. Biasanya berwarna hitam, sedangkan ini berwarna hijau. Senjata ini pertama kali muncul bersama Sogeking. Apakah Usopp akan mencapai puncaknya di titik di mana dia mendambakan keberanian dan melepaskan topengnya? Usopp pastinya akan bersinar. Nah, sekianlah pembahasan semua karakter dalam Color Spread kali ini yang akan menjadi misteri sampai perang Wano ini berakhir. Bagaimana tidak, ini adalah Color Spread perdana, Color Spread pertama yang berkaitan langsung dengan perang di Onigashima. Tentunya banyak sekali clue yang diberikan oleh Oda Sensei tentang perang yang akan terjadi sampai akhir. Kita buktikan saja teori manakah yang akan benar-benar menjadi kenyataan. Superman percaya bahwa 1, 2, bahkan lebih dari teori yang sudah dipaparkan tadi akan menjadi kenyataan dalam perang Wano kali ini. Baik, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Kita akan berjumpa di pembahasan-pembahasan berikutnya. Sampai jumpa.